Ini petikan ke-29. Ya, saya sudah ada di pembukuan. Saya rancang dari petikan pertama sampai saat ini sudah ada. Setelah saya rata-rata itu satu tanaman mencapai 7,5 on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana respon atau sikap kita ketika harga sedang murah, ketika komoditas cabai sedang berada di harga terendahnya. Sebelum masuk kepada inti dari video ini, saya akan mengajak sahabat petani semua untuk keliling lahan. Tapi perlu sahabat semua ketahui bahwa lahan ini adalah pernah kita jadikan konten di video kami sebelumnya. Buat teman-teman yang belum menonton video kami, silahkan klik link di atas, karena pada video tersebut kita sudah menjelaskan banyak hal mengenai tanaman ini. Sedikit informasi, ini adalah tanaman yang sudah petik ke-29 kali. 29 kali dengan kondisi tanaman yang masih seperti ini. Buahnya masih sangat lebat, kemudian warna daunnya masih sangat hijau. Kemudian bisa dilihat dari bagian bawah, ini kekeringan karena ini musim kemarau, tapi masih sangat sehat. Kemudian dari busuk batang, antraknose, lalat buah masih sangat aman. Hal yang sangat menarik lagi, akan coba kita buatkan analisanya terkait dengan produktivitas, kemudian fluktuasi harganya, karena kita sudah mencatat insya Allah secara rinci dari petik pertama sampai ke 29 kali ini, lengkap dengan harganya. Tidak sampai situ, kita akan memperlihatkan bahwa ini kondisi tanaman secara keseluruhan. Bisa teman-teman lihat, saya ingatkan kembali, ini sudah petik ke-29 kali dengan vigor yang masih sangat bagus, kemudian kelebatan buah masih sangat lebat, dan warna daun masih sangat hijau. Ini akan terus bertumbuh. Nah, tanpa lama-lama kita akan langsung masuk pada inti videonya. Oke, baik sahabat petani semua, di depan saya kita sudah bertemu dengan sang pemilik lahan yang insya Allah ini juga merupakan seorang dai muda kita. Monggo Mas mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfud Nastangin, alamat di Lereng Sumbing. Lereng Sumbing, tepatnya mana ini Mas? Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung. Oke, jadi Mas Mahfud Nastangin, beliau sebenarnya sudah kita pernah jadikan objek video. Kalau teman-teman belum menonton, silahkan klik link di atas, karena di video tersebut kita sudah membahas secara detail mengenai tanaman ini, dan ini adalah kelanjutannya. Oke Mas Mahfud, kita akan langsung pada inti video ini gitu ya. Kalau boleh tahu Mas Mahfud, ini sudah petikan keberapa ini Mas Mahfud? Ini petikan ke-29. 29 kali? Iya. Ini nggak dibuat-buat kan Mas Mahfud? Ini masih bagus soalnya. Iya. Saya kira ini petikan ke-10-11 ini. Ya, alhamdulillah sudah sampai ke 29. Tanaman yang seperti ini baru pertama kali atau sudah sering Mas Mahfud? Kalau nanam biasanya memang petikannya sampai ke 40, ke 50 gitu. Ya, ini baru pertama kali. Oke, karena baru pertama tentunya mungkin sudah menemukan titik temunya. Ini karena apa gitu kalau Mas Mahfud? Iya, yang pertama ya pastinya takdir Allah yang jelas ya. Yang kedua, dalam pemakaian obat baik kimia maupun fungisida itu harus teratur, jangan over atau jangan berlebih, secukupnya saja. Dan kita memakai dengan asam humat. Itu untuk tanahnya gitu Mas Mahfud? Iya, untuk tanahnya. Jadi dengan dampak atau info yang sangat ramai diperbincangkan kan di kalangan petani kan sekarang adalah harga pupuk kimia yang meningkat gitu. Berarti untuk Mas Mahfud dampaknya juga tidak terlalu terasa gitu ya, karena mungkin Mas Mahfud sudah sadar betul bahwa penggunaan pupuk kimia itu secara berangsur kalau bisa dikurangi gitu ya Mas ya. Saya juga menggunakan pupuk kandang, jadi antaranya pupuk kandang dan pupuk kimia kalau bisa itu setidaknya itu harus seimbang. Oke, jadi rahasia dari Mas Mahfud terkait tanaman yang bisa petik sampai 29 kali ini adalah yang pertama adalah pengurangan pemupukan secara kimia ya. Ke kimia kalau bisa dikurangi, kemudian ditingkatkan terkait pupuk organiknya atau pupuk kandangnya, kemudian dikombinasikan dengan asam humat, karena asam humat itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap perbaikan sifat fisik, kimia maupun biologi tanah
Itu mungkin dari segi tanaman Mas Mahfud. Iya, iya. Kemudian 29 kali ini, apakah Mas Mahfud sebagai petani milenial ya tentunya sudah mempunyai analisa atau pencatatan khusus terkait hal tersebut Mas Mahfud? Ya, saya sudah ada di pembukuan, saya rancang dari petikan pertama sampai saat ini sudah ada. Berarti sudah terbukukan rapi gitu ya Mas Iya. Mahfud. Kalau boleh tahu ini dari segi tonase atau bobot per tanaman itu kira-kira berapa ini Mas Mahfud? Setelah saya rata-rata itu satu tanaman mencapai untuk saat ini 7,5 on. 7,5 on, oke. Jadi ini menurut saya ini sangat wow itu. Jadi petikan ke-29 dan insya Allah ini akan terus berlanjut. Tapi sudah mendapatkan di angka 7,5 on atau 750 gram untuk satu tanaman. Padahal di video yang sebelumnya Mas Pulung itu mengatakan bahwa untuk mencapai 0,5 atau sampai 0,6 untuk tanaman cabai itu sudah sangat bagus gitu. Tapi ini sudah 7,5, berarti ini lebih bagus gitu Mas. Jadi saya ucapkan selamat Mas Mahfud untuk keberhasilannya. Kemudian kalau dari segi harga ini Mas Mahfud, gimana ini sekarang? Harga ya kita sebagai petani tidak bisa membuat harga. Yang penting harga berapapun kita syukuri dengan bersenyumlah, mau harga berapa. Yang penting kita usaha dan doa. Bagaimana misal harga rendah, yang penting produktivitas tanaman masih ada dan tetap tinggi. Itu jadi solusi dari Mas Mahfud adalah meningkatkan produktivitas gitu ya Mas. Apa Mas Mahfud pernah melihat atau pernah mendengar bahwa di luar sana banyak petani yang sangat mengeluhkan terkait harga seperti ini. Bahkan ada yang mungkin membongkar paksa, kemudian tidak merawatnya dan lain sebagainya. Mungkin ada tanggapan atau sikap dari Mas Mahfud terkait hal-hal seperti itu gitu. Kalau menurut saya hal tersebut itu ya dikatakanlah orang tersebut tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah. Meskipun harga sekarang masih rendah, panenan kita mungkin tidak maksimal, mungkin di bawah kita itu ada banyak orang yang lebih tidak berpenghasilan daripada kita. Oke, jadi ini mungkin teguran untuk saya pribadi gitu ya. Jadi untuk sahabat petani semua tetap sebisa mungkin tetap bersyukur atas pemberian Allah. Berapapun yang kita dapat itulah pemberian dari Allah, dan insya Allah ketika kita sekarang murah saja mau merawatnya, besok nanti pasti akan dapat harga ketika tinggi gitu. Oke, kalau untuk Mas Mahfud sendiri, pesan untuk sahabat petani semua terkait fluktuasi harga yang seperti saat ini gitu. Kalau Mas Mahfud kan mungkin bisa menceritakan harga di awal dan sampai harga saat ini gitu. Gimana Mas Mahfud? Harga di awal pertama petik itu 17.000, terus merangkak naik 20, ada 25, rata-rata 35 sampai 45, terus turun lagi 17, 12, 9.000, 8.000, dan kemarin itu 8,5. Sempat mengalami 7.000. Oke, jadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai video ini. Mungkin dari Mas Mahfud ada kiat-kiat atau resep khusus untuk supaya kita, khususnya saya pribadi gitu ya, dari seorang tokoh agama seperti Mas Mahfud seperti ini, mungkin ada kiat-kiat khusus atau pesan yang ingin disampaikan terkait harga yang seperti ini itu Mas Mahfud. Pesan saya ya, kalau mengeluh kita bisa masalah harga, tapi janganlah sampai putus asa dan kita harus tetap bersyukur. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum." Yang artinya, cobalah kita lihat orang yang di bawah kita dalam urusan harta dan dunia, dan janganlah kita lihat orang yang ada di atas kita dalam urusan dunia dan harta. Maksudnya jangan kita lihat ke atas, cobalah kita lihat ke bawah agar kita dapat bersyukur atas anugerah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Seperti sekarang ini, kalau saya lihat di medsos, media sosial, banyak cabai yang dibabat, bahkan disemprot dengan Roundup maupun sejenis sitop. Sebetulnya itu bahkan merugikan kita sendiri. Misal kalau kita tidak dibabat atau tidak disemprot, mungkin itu akan menghasilkan meskipun itu sedikit. Sudah Mas Mahfud? Iya. Waduh, saya padahal ingin Anda berbicara lebih banyak lagi, karena jarang-jarang di Mitra Bertani TV ada wejangan spiritual itu. Jadi saya sangat menikmati apa yang disampaikan oleh Mas Mahfud. Kemudian ini merupakan cambuk untuk saya pribadi bahwa kita harus tetap berusaha melihat
apa yang ada di bawah kita gitu, Iya. supaya kita bersyukur itu dalam urusan harta dan dunia Iya. gitu ya. Tapi kalau untuk urusan akhirat, untuk memotivasi kita harus melihat yang lebih tinggi. Tapi kita tekankan lagi bahwa kita harus pandai-pandai bersyukur. Iya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Mahfud atas ilmu yang sangat bermanfaat ini, dan semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua gitu. Amin, amin. Oke sahabat petani semua, jangan lupa tetap semangat dan jangan lupa tetap bersyukur. Dan saya ingatkan kembali bahwa channel Mitra Bertani TV adalah merupakan salah satu channel dalam dunia pertanian yang mencoba menyeimbangkan antara teori dan praktek. Jadi buat teman-teman yang sepakat atau sepaham dengan apa yang akan kita gaungkan, silahkan bagikan video ini atau share video ini sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman di luar sana merasakan manfaat dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih dari saya Zaki, semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam Mitra Bertani Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.